Apa hukumnya bekerja di tempat judi? Saya bekerja di situ. Saya sudah berhenti. Oh, udahlah, apa lagi? Karena dia tulang punggung, tak bisa membasuh dengan air najis. Nah, Rasulullah SAW al-thamanil kalbi, Nabi melarang hasil jual beli anjing. Wa mahril baghi, duit prostitusi. Wa ulwanil kahin, duit dukun yang dapat duit dari dukun, tak boleh, haram. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bapak saya dulu sering ke masjid dan sekarang dia jarang ke masjid karena saya dulu sering buat masalah di lingkungan itu, dan sekarang saya sudah tobat dan saya sering ke masjid mengajak bapak saya dan dia tak pula mau. Dulu bapak saya rajin ke masjid, tapi karena saya bandel dia malu ke masjid. Sekarang saya ke masjid dia pula bandel. Gimana lah tu Pak Ustadz? Mungkin dia membalas ini sekarang. Ini serangan balas, nampaknya kalian satu sama nih, antara Messi dengan Ronaldinho nampaknya. Maka jangan sampai antum kalah sama bapak antum. Antum harus ajak dia, ya, aku tahu aku salah selama ini. Ayah malu karena aku, perbuatan aku, dan sekarang aku tak pula ingin aku malu karena ayah tak ke masjid. Ayo ke masjid ya. Aku tengok malaikat maut dah ngintai-ngintai ayah dia. Gimana caranya supaya bapak saya ke masjid lagi Pak Ustaz? Dengarkan dia MP3, belikan dia baju koko, senangkan hatinya. Ya, ini bagus nih baju ni. Orang tua tu balik dia macam anak-anak. Orang tua tu balik macam anak-anak, dirayu-rayu, diajak-ajak, disenangkan hatinya. Bagaimana menyikapi mertua yang bertindak enggak adil terhadap menantu, membedakan menantu? Terus apakah sama antara mertua dan orang tua sendiri pada kedudukan baktinya? Samalah. Dia kasih anak dia ke kita itu kan karena dia anggap kita anak dia. Anak yang dikandungnya 9 bulan 10 hari, disusunya 2 tahun lamanya, dia lahir meregang nyawa, dikasihnya anaknya ke kita. Sedangkan ikan mas koki aja kita minta belum tentu dia kasih. Kenapa dikasihnya ke kita? Karena dia ikhlaskan Allah Ta'ala. Dan kita pula masih mahar, bukan mahal-mahal. Aku nikahi dia dengan sebentuk cincin emas yang beratnya 3,5 ons. Itu iyalah. Ini enggak, dengan seperangkat alat solat dan kitab suci Al-Quran. Mau dia melepas, maka kita bakti sama dia. Tapi mertua saya ini Pak Ustaz, menantu yang pertama disambutnya karena datang naik Alphard. Menantu kedua dimuliakannya karena datang naik Innova. Kami naik Kap 70, dikuncinya pintu. Sabar. Jadi ini yang bercerita ini tetangga rumah kami dulu. Adalah menantu susah. Menantu susah nikah sama anak perempuan kaya. Tiba-tiba benci betul mertuanya ni. Bagaimana mau repot segala macam. Akhirnya dia pun izin sama istrinya, istriku, izinkan aku pergi. Aku mau bercocok tanam ke pulau sana. Dia pun pergilah ke pulau tu, ditanamnya pisang, ditanamnya ubi, ditanamnya nanas. Akhirnya dia menjadi petani sukses. Dibelinya lah, saking kayanya dia punya perahu, punya bahtera. Lalu dibelinya keris kepala burung bayan. Dulu orang Melayu kebanggaan kalau punya keris kepalanya burung bayan. Coba ketik keris kepala burung bayan, keluar emas, dari emas, saking kayanya. Akhirnya dia pun datanglah ke rumah mertuanya. Oh, mertuanya menyambut, menantuku yang lama ku nantikan. Akhirnya dia pun datang ke rumah, disuguhkanlah, dijamulah makanan. Ketika dijamu makanan itu, dikeluarkannya lah keris burung bayan tadi, dicucuk-cucukkannya ke pinggan mangkuk. Apa kata dia? Oh burung bayan, makanlah, kaulah yang dijamu mertuaku ni, bukan aku. Jadi kau yang susah sekarang, berusahalah. Nanti kalau sudah kaya, bawa keris burung bayan. Insya Allah. Kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Sayang ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan, kasih saudara ada berada. Ada dia, ada kita, baru sedap berkawan. Ada kita, ada dia, baru sedap bersaudara. Tapi di Pekanbaru ni ada saudara-saudara, pasukan inti itu ada. Saat kita susah, sadiquka man abkaka, saudaramu itu adalah yang sama-sama kawan menangis. La man adhaka,
bukan yang sawah kawan ketawa. Kawan ketawa banyak, kawan menangis. Berapa banyak kawan ketawa? Tuh yang di FB itu kawan ketawa semua tuh. 5.000 kawan di FB. Waktu susah minjam duit, ada mau? Kau kan kawan FB ku, minjamlah. Jangan-jangan nih akun palsu nih, kata dia. Oleh sebab itu pepatah-pepatah ini tetap eksis sampai sekarang. Apakah seorang bendahara masjid boleh menggunakan uang kas masjid untuk keperluan pribadinya? Ini nyindir saya nampaknya. Saya ini ketua masjid nih. Biarpun begini-begini saya ketua masjid. Masjid Ibadur Rahman, Jalan Sukakarya. Mau tahu ketuanya? Ini deh. Ustaz Somad, boleh kami pakai duit masjid ini untuk keperluan ini? Tak boleh. Tak boleh pakai. Kenapa Ustaz? Emangnya punya Ustaz nih? Bukan punya aku. Ini punya umat. Tapi nanti kalau ada salah kesalahan, aku yang akan dituntut di hadapan Allah SWT. Kalau kalian masih senang aku jadi ketua, ikut aturan. Tapi kalau kalian mau ganti, buat kudeta tak berdarah, buat mubes secepat-cepatnya, ganti. Belum diganti juga sampai sekarang. Apabila masjid sangat membutuhkan karpet, padahal uang kas masjid banyak, tapi pengurus lebih mengharapkan bantuan dari jamaah untuk membeli, dan uang kas tersebut lebih banyak disimpan di bank, apa hukumnya? Wa amruhum syura bainahum, musyawarah antara pengurus, nenek mama, tokoh masyarakat, jamaah. Ini bagaimana nih karpet-karpet kita nih? Oh, karpetnya tebal, Taman Raudhah. Mungkin yang membuat wasiat, maka di situ semua. Itulah untuk operasional masjid, itulah untuk imam, itulah untuk khatib, itulah untuk dakwah, itulah untuk semuanya. Dulu begitu, tak ada pengurus-pengurus karena langsung oleh negara. Mesir pun juga begitu. Mesir masjid-masjid itu imamnya PNS. Maroko diangkat imam pengurus dalam setahun 150, karena itu ditanggung oleh negara sudah. Ustaz, apa hukumnya jual beli walet? Apakah air liur walet itu najis? Ini yang jadi masalah. Datanglah kucing menjilat air minum. Ini air, datang kucing menjilat. Apakah air ini berubah menjadi najis? Tidak. Air tidak menjadi najis. Itulah dalil air liur kucing tidak najis. Tapi jangan ditampung air liur kucing diminum. Oke, dua, Nabi sedang kasih tazkirah, ceramah, tausiah. Tiba-tiba datang unta menjilat. Unta itu berbuih mulutnya, dijilatnya, basah. Ketika Nabi mau sholat, dipakainya baju bekas jilat. Itu dalil air liur binatang tak najis, kecuali air liur anjing babi. Dalilnya, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau anjing menjilat bejana, ahriquhu, tumpahkan semua, siram pakai air 7 kali, salah satunya campur dengan air tanah, sikat, karena najis. Nah, air liur walet mau dikiaskan ke kucing atau dikiaskan ke onta, maka air liur walet tidak najis. Kenapa ada ustaz yang ceramah katanya air liur walet najis? Air liur walet jadi najis karena bercampur dengan ciri walet. Karena sampai sekarang belum ada walet yang punya WC umum. Belum ada walet tulis sarang walet, WC wanita, WC pria. Ini tempat air liur, iko tampe ciri. Tak ada. Itulah yang menyebabkan dia menjadi najis. Saya kasih tahu prosesnya menjadi najis. Namanya mutanajjis. Ini suci, tahir. Ini najis, kotor. Tapi yang suci ini bisa berubah menjadi najis. Kenapa? Mutanajjis. Apakah mu'alaf yang masuk Islam itu merupakan takdir Allah atau karena usaha dia sendiri? Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah beri jalan fujur dan jalan takwa. Mu'alaf di simpang jalan. Kalau aku masuk Islam, nanti bapakku putuskan subsidi, nanti biniku minta cerai, nanti bisnis-bisnis hilang. Kalau aku tetap di sini, aku masuk neraka. Berpikir, qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, merugi orang yang mengotorinya.
Akhirnya dia pun azam, aku bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah. Akhirnya mobil plat merah ditarik, akhirnya Jabarat datang dektor ditarik, diusir dari rumah dinas. Tetap enjoy. Siapa dia? Ustadz Dr. Yahya Waloni. Ditiupkan rahim masuk ke dalam perut orang Batak Tapanuli Utara. Lalu kemudian lahir dengan nama yang bisa dibaca dari kanan, bisa dibaca dari kiri, Nababan. Tapi kemudian dia berpikir, aku mau kemana? Dan dia berpikir, kalau ku pilih jalan ini, gini, pilih jalan ini, gini. Maka dia bersyahadat masuk Islam, menjadi Ustadz Nabawan. Selalu saya sampaikan di ceramah begini, ditiupkan ke lampu Tapanuli Utara. Pas kemarin ke Jakarta, Bintaro, pas sarapan pagi datang dia, aku Nabawan. Ini yang selama ini diceramahkan nih rupanya. Nampaknya mau marah dia nih, rupanya mau selfie. Berfoto kami bersama sarapan pagi dengan Ustadz Nabawan. Nanti kapan-kapan kemari jalan ke pesantren kita. Oh, lo masuk deh. Pak Ustadz, orang tua saya meninggal 5 bulan yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari pihak keluarga bermimpi bahwasanya dalam mimpi orang tua saya berpakaian cantik bagus, namun bedanya bau busuk. Apa maksud mimpi ini Pak Ustadz? Saya tak pandai makna mimpi. Pokoknya baca Quran, hadiahkan kepada dia. Baca Al-Quran, sampaikan pahalanya sama dia. Ya Allah, sampaikanlah pahala. Wa in khatimul Quran, seelok-eloknya sekhatam Quran. Balik dari sini mulai langsung. Beramalnya yang tunda-tunda. Balik dari sini matikan TV, matikan HP, ambil wudhu, baca langsung Al-Fatihah. Habis itu Alif Lam Mim. Bisa 1 juz malam ini, mantap. Khatamkan Al-Quran untuk almarhumah Ammah. Tuh, yang kemudian doa, jangan pernah berhenti. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha. Yang keempat bersedekah. Besok pagi langsung, yang tunda-tunda. Besok pagi pulang kerja langsung singgah ke panti Muhammadiyah, ke panti Takdir Ilahi, ke panti Husnul Khotimah. Datang, Pak Panti, berapa anak susah yatim sini? Ada 200 orang. Buat keluar. Saya mau bawa nasi kotak nih. Berapa bungkus Pak? Ada agak 5 bungkus kau. Mau makan sama. Oh ya Allah, sampaikanlah hadiah pahala bacaan ni untuk pahala nasi bungkus ni untuk almarhum Ahmad. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Saqil ma, memberi air minum. Makanya di Malaysia, di pintu masjid Muaz bin Jabal, di pintu masjid ada kotak macam ini besar, ada lubang-lubang botol isinya. Botol. Orang bersedekah air minum. Botol terus. Asal hilang 1 botol, datang botol lagi. Asal hilang 1 botol, datang. Begitu di Malaysia. Tempat kita sama tempat-tempat dia hilang. Saya pergi ke Kalimantan, tausiah di Banjarmasin. Habis itu kami pun ke rumah Pak Zairullah Azhar. Di depan rumahnya itu dibuatnya freezer, air kulkas, tapi tak sampai beku, dingin saja. Dikasihnya gelas, siapa saja yang lalu langsung gelasnya tak hilang karena dikasih rantai besi. Besar gembok-gemboknya situ. Jangan-jangan ada pula security khusus menjaga. Ini bagus kita bersedekah. Kamu udah ada sedekah air minum? Tak ada Pak Ustaz. Sedekah freezer? Tak juga ada. Apa yang kau sedekahkan? 5 sumur bor dah aku bangun. Mantap. Buatkan sumur bor. Tak berhenti. Ini almarhumah Ahmad sampai doa yang paling penting. Doa silahul mu'min. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wasi' madkhalaha. Adapun mimpi-mimpi ini ada 3 kemungkinan. Bisa jadi Allah SWT ilham, bisa dari syaitan menakut-nakuti. Yang ketiga, proses berpikir yang tak selesai. Pikir tak selesai, terbawa di waktu malam. Adghasu ahlam. Makanya bapak jangan mikir macam-macam. Nanti takutnya terbawa waktu malam. Kata dia, apa bang kata dia, ingin macam Ustaz Arifin Ilham gitu. Disiramkannya kuah bakso. Saya pikirkan itu karena dia bisa terbawa di waktu malam. Pak Ustaz, di kampung kami ada orang sakit tapi berobat minta bantuan jin.
Buka surat Al-Jin juz 29. Ya'udzuuna birijalim minal jin, mereka minta bantuan jin, fazaduhum rahaqa, mereka makin jauh dari Allah. Jangan berkawan sama jin. Yang dulu datuknya pernah berkawan jin, batuknya mati, datang jinnya ke ayahnya, ayahnya sekarang sudah mati, datang jin itu ke dia, dia pula anak pertama. Hai Abdul Somad, aku mau berkawan sama engkau. Langsung saya jawab, aku tak perlu berkawan sama engkau, karena friendku di fanpage sudah ada 400.000 orang. Bagaimana caranya menasihati adik perempuan supaya mau pakai jilbab? Panggil dia, come here, sini, aku ni abangmu. Kalau kau tak pakai jilbab, selangkah lagi aku masuk surga, kau nanti akan menarik aku masuk neraka. La yadkhulul jannata dayyus, tak masuk surga dayyus, orang yang tak ada cemburu kepada adik perempuannya. Pakai jilbab. Saya tak sanggup keras begitu Pak Ustaz. Pakai jilbab. Ustaz tu pandai ceramah aja tu. Adik perempuannya tak pakai jilbab, adik saya laki-laki satu orang. Bagaimana jika kita berdoa agar teman kita yang non muslim agar dapat diberi hidayah? Itulah doa Nabi. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan dia hidayah ya Allah, karena dia ini tak tahu. Besok berikan dia buku. Ini hadiah untuk kamu ya bro. Buku apa nih? Orang-orang kumpulan biografi mu'alaf. Kenapa mereka masuk Islam? Kan ada tuh buku mu'alaf masuk Islam. Dokter masuk Islam. Kenapa ini masuk Islam? Ada yang masuk Islam karena mendengar azan, ada yang masuk Islam. Dibacanya. Doa terus. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Ustaz yang diundang ceramah oleh bank konvensional, padahal bank merupakan riba? Saya selalu diundang bank konvensional. Terus duitnya tak saya makan. Dikasihnya duit banyak-banyak, saya simpan, saya bagikan ke fakir miskin. Kapan Ustaz ngasih? Taklah saya umumkan pula. Saya bagikan anak yatim, fakir miskin, saya masukkan ke amplop, saya bagikan. Maka kalau saya diundang bank konvensional, duitnya tak saya ambil. Kuehnya Pak Ustaz? Ini kueh ni yang masalah. Saya kebetulan waktu itu sedang puasa hari Senin, diundang bank konvensional. Pas pulang dikasihlah kueh satu kotak. Pas jam 6:05 macet azan Ar-Rahman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duit kuih tak ada. Saya tengok kuih dari bank konvensional tadi, lemper sama bolu. Kata setan, makan. Darurat tak apa-apa, daripada kau mati, daripada kau sakit, daripada kau mati. Tapi malaikat berkata, jangan makan, ini riba. Padahal biasanya di bawah playoff Ar-Rahman itu banyak anak-anak jual koran yang selalu dikasih kuih. Hari itu tak ada. Seolah-olah mereka tahu bahwa kuih ini haram. Terus saya mau ceramah waktu itu di Jalan Sakuntala. Terus saya masuk ke belok Harapan Raya. Tak ada juga anak-anak situ. Terus lagi tak ada. Pulang jam 10, belum makan lagi itu. Pulang jam 10, balik saya jalan yang sama. Pas turun di Jalan Sudirman, jalan masuk Sudirman, masuk saya Jalan Nangka, mau makan seafood. Begitu saya turun, ada orang buta. Tak jadi saya makan. Saya tanya, Bapak siapa yang jemput? Enggak ada. Tinggalnya di mana? Jalan Duyung. Dari pasar, dari awal Nangka ke Jalan Duyung dia mau jalan jam 10 malam. Saya tengok memang serius nih butanya. Karena ada buta ni kadang pagi dia melek, malam dia buta. Ini memang saya cek memang buta. Saya tengok dia bawa kuaci, jual kuaci sama ini. Kalau ikut saya lah, ya. Saya masuk dalam, jalan, saya kasihlah kuih itu sama dia. Namanya siapa? Purba. Oh, rupanya sudah tertulis nama si Purba. Si Purba lah yang cocok makan kuih haram. Rumah dia di jalan. Itulah saya kasih kuih itu sama dia. Alhamdulillah Ustaz sekarang viral, ngetop. Baru tahu dia.
Kami bangga memiliki ustadz dari Riau terkenal, tak hanya di Indonesia, bahkan sampai di Malaysia. Ini tak betul. Masa dia bilang Malaysia? Jepang, Korea. Semalam ada SMS dari Rotterdam. Ustadz, kami dari Rotterdam. Di sini banyak orang menikmati ceramah Ustadz. Saya menerjemahkannya ke bahasa Belanda. Malaysia, kata dia. Sepele. Dengan ini, apakah Ustadz merasa memiliki sifat sombong? Kena 12 pas. Sombong, Masya Allah. Ustadz udah sombong. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari sifat sombong, insya Allah. Bagaimana cara berdiri dua orang perempuan solat berjamaah, satu orang imam, satu orang makmum? Yang pertama mengatakan sejajar aja, sejajar. Dikiaskan Nabi sedang solat, lalu ditariknya telinga. Nabi sedang solat, tiba-tiba datang Abdullah bin Abbas di sebelah kiri, ditarik Nabi telinganya, digesernya ke kanan. Tak ada di situ disebutkan Nabi di depan sikit, di belakang. Itulah kelompok satu katakan pokoknya di kanan, sejajar. Tapi nanti kalau ada nampak menengok satu kaki ke belakang, itu dia pakai. Bagaimana kalau orang nanti mau datang, dia tak tahu mana yang imam, mana yang makmum. Maka ketika dia buat begitu, oh ini imam, ini makmum. Karena tak semua orang mengerti salat. Nah itu. Jadi kalau dia ikut pendapat pertama, dia sejajar aja sama. Tapi kalau ikut pendapat kedua, dia geser sikit untuk mengasih tahu nanti imam kloter 2, kawan yang akan datang terlambat, oh ini imamnya. Kan tak mungkin ditulisnya imam nih. Apa hukumnya jika akan melaksanakan tawaf sudah tiba di Masjidil Haram, sadar teman saya yang pakai cadar belum melepas cadarnya? Bagi perempuan yang bercadar, yang tawaf menutup wajah, itu dibuatnya macam kawat di sini. Jadi cadarnya tak menempel macam karet. Sama macam orang tak boleh tawaf menutup tangan. Maksudnya dipakainya sarung tangan. Dipakainya sarung tangan karet, itu baru tak boleh. Tapi kalau tangannya di dalam jilbab, jilbabnya panjang, lalu tangannya di dalam begini, maka itu tidak kena dam. Dalam. Jadi bukan nempel. Begitu juga ini, dia bercadar, tak dibukanya, tapi dia dari atas, bukan yang macam ninja tu. Kan itu yang karet, yang orang di puncak selalu pakai itu, atau mau pergi naik ke gunung Tangkuban Perahu. Itu tak bisa. Ini kain yang longgar, kain longgar, maka itu tetap bagi sebagian mazhab Hambali. Syekh Ibn Utsaimin, Syekh bin Baz membenarkan orang tawaf. Nanti kalau baca fatwa di internet, membolehkan, karena sama seperti tangan yang berada di dalam jilbab. Adapun mazhab Syafi'i, maka wajah tetap dibuka. Kamu condongnya kemana? Saya ikut mazhab Syafi'i. Bukalah wajah. Seorang berikan modal usaha, kita ketahui uang itu dapatnya dari tak baik atau dari hasil narkoba, jangan diterima. Besar Pak Ustaz, jangan terima. Bagi dua kita Pak Ustaz, istikharah dulu. Dalam surat tafsir Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2 tentang keberuntungan menjaga kemaluan kecuali terhadap istri-istrimu dan budak-budakmu. Yang menjadi pertanyaan saya, tak menjaga kemaluan atau menggauli budak dalam ayat ini tanpa harus menikahinya dulu, atau boleh menggaulinya tanpa harus dinikahi? Misalnya tiba-tiba kita perang sama Singapura, tiba-tiba menang kita, lalu amoy-amoy itu jadi budak. Jadi budak. Budak itu bisa didapat dengan cara 3. Yang pertama kita beli. Aku beli budak ni ya. Yang kedua dengan cara warisan, punya ayah kita turun ke kita. Yang ketiga perang. Perang kita dengan dia, menang kita, dia jadi budak. Apa perlu kita akad nikah lagi? Tidak. Karena akad budak lebih kuat daripada akad nikah. Akad budak itu hak milik, sedangkan akad nikah tak hak milik. Tak pernah suami berkata, istriku, kau adalah milikku, kau bisa kujual. Tak bisa. Maka lebih kuat akad budak daripada akad nikah. Maka budak tak perlu diakad ulang. Tapi mengkaji masalah budak ini
Islam agama yang membebaskan perbudakan secara berangsur-angsur. Supaya jangan nanti dituduh Islam ini melegalkan perbudakan. Kalau ada orang bersumpah aku takkan aku menikah untuk selamanya waktu bininya meninggal, besok pagi bagaimana cara menebusnya? Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin, kasih fakir miskin makan 10 orang, au kiswatuhum, atau kasih baju 10 pasang, au tahriru raqabah, bebaskan budak. Islam agama yang membebaskan perbudakan di atas dunia berhasil. Afrika sekarang masih ada perbudakan. Nah, jadi masalah cerita budak ini jangan potong-potong. Nanti orang menuduh apa nih Islam ini agama melegalkan perbudakan. Islam menghapuskan perbudakan bertahap. Zakat dapat 8 miliar, 1 miliar untuk budak, 1 miliar untuk budak. Mana dia? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Datang budak kemari. Aku ni budak. Budak mengkalis kah? Aku ni budak hamba sahaya Pak Ustaz, mau merdeka. Kata tuanku, kalau kau bisa bayar 100 M kau bebas. Maka pengurus masjid ngasih dia ni 1 M, kau tebus dirimu. Begitu Islam membebaskan perbudakan. Maukah engkau kutunjukkan amal yang paling hebat? Apa dia? Bebaskan budakmu. Datang Abdullah bin Omar, dia punya budak kesayangannya Rumiah, bermata biru, berkulit putih, berambut pirang, Rumiah. Dibebaskannya di jalan Allah. Bebas ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau takkan dapat kebaikan sebelum kau sedekahkan yang paling kau cintai. Budakku ini bebaskan Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, sejahat-jahatnya Abu Lahab, dibebaskannya budaknya. Nama budaknya Thuwaibah. Assalamualaikum. Tak pakai assalamualaikum. Abu Lahab kok pakai assalamualaikum. Good morning Abu Lahab. Ya, good afternoon. Itu keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Saking senangnya Abu Lahab, anak kemanakanku laki-laki. Sejak hari ini kau bebas jadi budak. Dibebaskannya budaknya, namanya Thuwaibah, ibu susu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak nanya nih, apa hukum bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit milik swasta asing sebagai staf? Boleh, tapi dia orang asing tak Islam, no problem. Mana dalilnya? Nabi membolehkan Ali bin Abi Thalib mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi. Susah, makan tak ada, Ali mengambil upah menimba air sumur orang Yahudi. Boleh, selama tak ada kait. Tapi kalau agamamu ditekannya, kau tak boleh solat Jumat tak boleh, jangan, rusak iman. Habis itu ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Tak apa-apa. Apa yang harus saya lakukan jika perusahaan tersebut bersengketa dengan masyarakat setempat? Apakah saya harus membela tempat perusahaan? Hindari sengketa. Apalagi di tempat-tempat tanah ulayat, tanah masyarakat. Nanti bersengketa, dia pakai pengacara, datang masyarakat mengobrak-abrik, membakar, kau dua-dua tak dapat, gaji tak dapat, nyawa melayang. Cari tempat yang selamat. Ustaz, jika kita ada rezeki sebelumnya berniat umrah, tapi seiring waktu godaan wanita begitu besar, mana yang lebih dulu kita dulukan, menikah atau umrah? Nikah, cari yang kaya-kaya tuh, bisa umrah sama dia. Adinda, mau tak aku nikah sama aku? Dulu kawan saya macam-macam motivasi dia mendekati perempuan. Mat, aku mendekati ini. Kenapa? Cincinnya 3 katanya. Ini nampaknya kalau nikah sama awak senang kita ini, katanya. Iyakunu fuqara, kalau kau nikah fakir, maka Allah akan iyakunu fuqara, kalau kau fakir, maka Allah akan mengkayakan engkau. Tapi ini dua-duanya kan wajib. Menunaikan nazar wajib, menikah juga wajib. Wajib. Mana yang boleh tarakhi? Kau tahan hawa nafsu, kau tidak termasuk laki-laki yang 300 tenaga kuda, masih bisa kau tahan, maka kau segerakan umrah. Ini tak bisa Pak Ustaz, asal nampak saya error saya. Jangankan nampak perempuan Pak Ustaz, pernah saya menelpon Pak Ustaz, halo, pulsa anda tinggal 3.000 lagi. Bernafsu saya dengar dia Pak Ustaz. Cepat-cepat nikah, cepat-cepat nikah, daripada memanjik tiang listrik.
suami saya seorang preman. Apa hukumnya saya minta cerai? Karena saya sudah tak tahan lagi Pak Ustaz. Langkah pertama bukan langsung cerai, panggil wali. Wali ibu ada 6: ayah, datuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Panggil wali. Pecandu narkoba, sini kau sebentar. Dulu kami nikahkan anak kemanakan kami ini karena kami tengok kau pakai baju koko. Ternyata baju koko isinya setan. Maka kau mesti tobat nasuha. Berhenti ya. Kalau tak berhenti tengok nanti. Alhamdulillah pintu tobat terbuka. Berhenti dia. Terimalah dia. Jangan main langsung saja. Hati pun bolak-balik. Qabul mu'min baina asabi'ir rahman. Tapi ini tak bisa dipenjara. Dia mesti rehabilitasi. Ngaku dia, aku sekarang sembuh, tapi kalau aku tak pakai aku menggerutar, nanti aku sakau. Maka kirim dia, minta nomor Pak Dedi, anak jamaah kita, nanti dia akan bawa ke rehabilitasi narkoba. Beliau punya duta narkoba, ada anak-anak muda. Jangan malu punya anak pecandu narkoba. Itu pesan dari Ketua BNN, Badan Narkotika Nasional. Apa hukum seorang istri yang meninggalkan suami di rumah karena tidak mau diajak pengajian? Seorang istri meninggalkan suami di rumah karena tak mau diajak pengajian. Mana yang lebih baik Pak Ustaz? Menemani suami atau ke pengajian? Suami itu dia yang mengajak ibu ke pengajian. Ibu punya hak 5 kepada suami: makan, pakai, pendidikan. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Mestinya suami itu yang mengajar istri, mengajar baca Quran. Tapi kalau tak bisa, Adinda, aku tak bisa mengajar engkau, maka ayo kita sama-sama belajar. Begitu idealnya. Tapi kalau nasib tak baik, dapat Fir'aun. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Tak boleh ditinggal, jangan tinggal dia. Maka musyawarahkan, kumpul sama wali-wali. Wali-wali, perempuan punya wali. Ibu walaupun sudah punya anak, walaupun janda, tetap punya wali. Jangan tinggal merasa wali itu punya bukan cuma nikah saja, pakaian kita, makan kita, itu wali. Maka belajar tentang fikih wali. Ini fikihnya Ustadz Mas Riyadi Hasan. Makanya kita udah bagi-bagi fikih ini. Fikih kontemporer Dr. Muhammad Saleh, fikih ekonomi Ustadz Asmullah, fikih ibadah Ustadz Samsudin Muir, fikih masalah nikah itu Ustadz Mas Riyadi Hasan. Pokoknya selalu nampak Ustadz Mas Riyadi ingat nikah. Dalam dunia medsos sering saya baca, sok mengkafir-kafirkan orang. Kalau anti dengan orang kafir jangan pakai HP, karena HP itu buatan orang kafir. Bagaimana sikap kita Pak Ustaz? Tidak ada larangan pakai alat orang kafir. Ketika perang disuruh gali parit. Gali parit itu kan strategi orang kafir. Tak ada larangan pakai orang pakai. Ini orang-orang liberal, orang-orang yang jahil. Kau tak tahu masalah kafir tak kafir. Tak ada larangan pakai alat orang kafir. Ini punya orang kafir, ini orang kafir. Ini punya orang kafir. Maka tak ada larangan pakai alat orang kafir. Apa hukumnya Pak Ustaz jika seorang guru di sekolah kadang jadi imam sholat namun mengharapkan upah dari imam tersebut? Imam memang dikasih gaji. Dari mana dia digaji? Baitul Mal. Imam Syekh Abdul Rahman Sudes itu dibayar. Masjid harus ada imam tetap. Makanya saya kalau diajak pembukaan masjid baru, saya tanya pengurusnya, udah diangkat imam, berapa alokasi dana untuk imam? Haji Bakhtiar di Rokan Hulu, berapa digajinya imam? 5 juta sebulan, diberangkatkan haji, diberangkatkan umrah. Buat masjid 3 miliar besar di kepenuhan, berapa miliar kepenuhan, imamnya diangkat, hafiz Quran 30 juz. Kita tak bisa 30 juz 30 pun jadilah. Setiap selesai wudhu saya selalu sering buang angin. Kadang sebelum sholat saya tahan sampai selesai sholat. Apakah sholat saya sah? Sah. Lepaskan lebih baik daripada ada orang masuk rumah sakit. Kan malu kita masuk rumah sakit. Sakitnya apa? Kau sakit apa? Badan sehat. Rupanya tak bisa terkentut. Maka selagi bisa kentutlah sepuas-puasnya. Air banyak, apa salah? Tapi kalau ditahan makruh, tidak sampai batal. Kalau terasa macam keluar macam tidak, jangan kau batalkan salatmu hatta tasma'a sautan, sampai kau dengar suara atau kau cium bau. Karena ada tak bersuara tapi baunya luar biasa.
Apa boleh kita pergi berobat dengan terapi? Orang tu menterapi kita selalu mengatakan bahwa di badan kita ini ada jin yang mengganggu, dia bisa mengubah gangguan jin. Apa terapi seperti itu termasuk syirik? Dukun ini. Kalau mau mengeluarkan jin, Ustaz Saifullah siang, Ustaz Zafrullah malam. Siang Saifullah, malam Zafrullah, Masjid Al-Falah. Kemudian di rumah sakit ibu dan anak Zainab, itu di basement ada juga ruqyah. Apa boleh saya meninggalkan solat Jumat menggantinya dengan zuhur karena saya bekerja di perusahaan pembangkit listrik yang apabila ditinggalkan riskan terjadi? Ganti-gantian. Jumat ini aku, Jumat depan kau, aku yang solat, supaya jangan berturut-turut 3 Jumat. Man tarakal jum'ata thalatha marratin tahawunan, siapa yang meninggalkan solat Jumat 3 kali berturut-turut karena sepele, fa'adallahu ala qalbi, Allah mengunci hatinya. Ada orang berutang sama saya, begitu sudah waktunya saya minta balik uang saya, susah lagi. Senasib kita ni, bahkan susah dihubungi, telepon tak diangkat, SMS tak dibalas. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Saya tak bisa ikhlas karena uangnya tak sikit. Saya jumpa saya di rektorat. Ente nomor ente 3 saya ente kasih, tapi tolong yang ini jangan diupload di internet ya. Ini tolong dulu. Nanti dikat, dibuang. Ente sudah 3 telepon ente tak diangkat. Kapan ente bayar? Pogok orang ya, bosar macam ada rai. Kapan ente bayar? Oh nanti uang, kapan ente bayar? Nantilah nomor kan ada. Ente ditelepon saya tak bisa. Nantilah besok pagi di tempat ini kutunggu ente. Di tempat ini. Kalau ente tak bayar besok pagi jam 8 ku tunggu di sini, ku kampak kepala ente. Balik duitnya. Balik. Kapan ini terjadinya? Bukan sekarang. 5 tahun yang lalu. Belum saya menjadi ustaz seterkenal sekarang ini. Jadi kita bukan mau membunuh dia, kita mau menyelamatkan dia jangan sampai makan haram. Karena saya tengok mobilnya mewah, jamnya mahal, mobil dia pakai Lancer hiu tu yang mahal. Dia mau main-mainkan kita. Tengoknya saya kurus, disangkanya saya takut sama dia. Kecil lah. Ini. Nah, jadi tentang masalah ini, begitu saya dapat duit, yang lain bertanya, dapat mat katanya. Dapat, saya bilang. Gimana caranya? Begini caranya. Oh aku tak sanggup. Silakanlah duit kau hilang. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, dia mati syahid. Niat saya 2. Pertama, saya tak ingin dia makan haram. Yang kedua, jangan sampai asal nampaknya nanti orang kurus macam saya diambilnya duitnya. Tengoknya macam saya, ini bisa dimainkan nih katanya. Tak bisa. Jangan kau anggap sama semua. Tak semua laki-laki begitu. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, apakah ria kalau saya mengupdate video ceramah ke medsos seperti Instagram, padahal tujuan saya dengan mengupload tersebut dapat mengajak anak muda? Lakukan, luruskan niat. Anak-anak muda sekalian, marilah kita hadiri yang akan dihadirkan oleh Ustaz Hasbullah Muzammil Hasbullah, akan dihadirkan oleh Ustaz Hanan At-Taki. Mari kita, boleh. Bagaimana cara ampuh mengajak perempuan anak orang untuk ta'aruf bersama kita? Bukan perempuan tu diajak. Ini yang salah nih. Apa pula anaknya diajak? Di mana kamu ketemu dia? Di depan tadi Pak Ustaz. Pas sedang apa? Pas nyari-nyari sendal. Mana lah sendal? Pas apa? Nah, akhirnya tanyalah sama Pak Security. Pak, ya. Itu perempuan tadi itu siapa? Oh, anak apaan? Anak dia, iya. Kira-kira siapa yang dekat sama bapak ni ya? Tanya, siapa yang dekat sama bapak ni? Oh, Pak itu dekat tu sama dia. Pak Rinal tu dekat sama dia. Datanglah, Pak Rinal lihat. Bisa tak bapak apakan lobbykan sama dia? Besok kita datang. Datanglah sama dia. Dan ini bapak tu orang apa dia? Oh, dia orang Minangkabau. Ajak Ustaz Aldinop. Ustaz Alnop Dinar. Ustaz Alnop, yo. Aiko calon mentua ambo ke urang awak bana. Tolong Ustaz lobbykan ambo kainya.
Pak, yo, lai karena Pak kamu kan ustad di Masjid An-Nur. Yo, iko Pak orangnya baik. Bagus, rancak mana Pak. Kenal ustad sama nyonya. Balanci-lancian rumahnya Pak ada. Laki mana Pak? Kebetulan ustad calon mertua saya ini orang Jawa Pak Ustaz. Carilah ustad orang Jawa. Siapa ustad orang Jawa? Hah? Ustaz Sustrisno. Ustaz Sustrisno panggil Ustaz. Bukan kata saya ya, kata Pak Adina. Ustaz Sustrisno. Ya, Ustaz Sustrisno kan tetap di sini. Iki calon pojok iki wong Jawa Pak Ustaz. Datanglah Ustaz Sustrisno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun kabare wis pirang-pirang dina ora teko kene ya. Masyaallah, matur suwun. Iki sapa? Iki Pak wonge soleh tenan iki. Maka insyaallah di lobinya jangan bawa saya. Kalau saya antum bawa masalahnya antum tak jadi saya dijadikan. Enggak, saya sampai sekarang belum pernah diajak. Ada kemarin anak dari Kubang minta ajakkan ta'aruf, tak mau saya. Kenapa? Saya orangnya mudah emosi. Saya takut nanti pas datang ke sana kasar cakap bapaknya, saya lebih kuat. Aturan tak jadi kan kasihan dia. Cari ustadz yang lembut, Dr. Mustafa Umar, Dr. Muardi Muhammad Saleh, Ustadz Saidul Amin. Ustadz Saidul Amin tuh lembut tuh, bunyinya aja yang keras. Gimana kau tadi gitu. Tapi kalau udah cerita tuh lembut deh. Kertas terakhir. Dr. Mustafa Al-Bugha Al-Wafi mensyarah hadis. Hadis ini memberi pengertian bahwa barang siapa yang berniat untuk beramal saleh lalu ada halangan yang tak bisa dielakkan, sakit, meninggal, maka dia tetap dapat pahala. Maka tiap malam niat tahajud dan tiap tahajud, tiba tertidur, Allah bersedekah tidur. Tapi jangan tiap malam tertidur. Sedekah, berniat. Berapa banyak orang yang tidak beramal tapi dapat pahala? Kenapa? Niatnya baik. Berapa banyak orang beramal tapi tak dapat pahala? Kenapa? Niat tak baik. Maka kita disuruh niat baik. Bagaimana pengambilan kesimpulan ini bisa ditarik bila kita merujuk kepada hadis? Maksudnya hubungan hadis dengan kesimpulan yang ditarik oleh Mustafa Al-Bugha. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya kalau sempat beramal. Kalau tak sempat beramal, maka niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat lebih baik daripada amal. Loh, kok ada pula niat lebih baik daripada amal? Orang beramal tapi niatnya rusak, orang tak sempat beramal tapi niatnya tak rusak. Positive thinking. Saya menyimpan panah. Panah apa nih? Niat untuk ikut perang dengan Imam Mahdi kalau dia datang. Apa saya dapat pahala jihad meskipun meninggal sebelum Imam Mahdi ada? Ya. Antum beli panah sama busurnya. Busur itu sekarang 1 juta satu. Gantungkan di dinding. Untuk hiasan. Nanti kalau Imam Mahdi aku akan meninggal antum sebelum Imam Mahdi datang, antum dapat pahala jihad. Orang yang paling bersedih adalah orang yang mati tak ada niat jihad. Niat jihad, harus ada niat jihad. Apakah dari hadis ini berkembang menjadi ilmu tentang maqasid syariah? Karena kaidah fikih pertama bicara tentang al-umur bimaqasidiha. Ya, maqasid datang belakangan secara sistematis oleh Tahir bin Ashur. Tapi sebelumnya dulu sudah ada Imam Asy-Syatibi, al-maqasid asy-syar'iyyah. Tujuan. Siapakah ulama dari mazhab Syafi'i yang mengajarkan maqasidus syariah? Karena saya diajarkan dengan kitab Imam Syatibi Maliki. Apakah usul fikihnya sama dengan mazhab Syafi'i? Apa boleh mempelajarinya dan tidak akan terjadi khilaf dengan mazhab Syafi'i? Ingat, yang kita pelajari itu usulnya, bukan furu'nya. Usul manhaj maqasidnya itu yang dipelajari. Tentang maqasid tanya yang alim, faham maqasid. Doktor enggak yang sekarang Helmi Basri. Saya tak menguasai maqasid. Kebanyakan ahli maqasid ini Maliki, karena di dalam Maliki ada masalih mursalah. Makanya yang ahli maqasid di Maroko Syekh Dr. Raisuni, ahli maqasid, mazhabnya Maliki. Tapi sebenarnya maqasid sudah ada dalam Al-Mustasfa Al-Ghazali, hanya saja tidak secara
mustakil tersendiri. Di dalam usul fikih itu ada maqasid. Saya mendengar hadis la amala liman la niyata lahu. Tak ada pahala perbuatan kalau tak ada niatnya. Saya menyesal karena setiap amal yang saya lakukan dulu, kuliah, bantu orang tua, tak ada niat mencari ridha Allah. Tapi bukankah setiap solat saya selalu membaca doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Ini antum menganggap setiap mau beramal niat dulu. Setiap mau beramal berniat dulu. Bedakan antara ibadah dengan perbuatan. Solat niat di awal, puasa niat di awal. Adapun belajar menuntut ilmu, tak ada tiap pagi berniat. Aku berniat pagi ini mau menuntut ilmu kan Allah Ta'ala. Nanti masuk jam kedua, aku berniat lagi jam kedua Allah Ta'ala. Maksudnya, aku berniat lagi jam ketiga. Maka itu sudah secara umum. Maka dibedakan antara ibadah mahdhah pure, solat, zakat, puasa, haji, tawaf, sa'i, murni. Tapi ada perbuatan-perbuatan yang bernilai ibadah. Ibu mengandung anak, tidak ibadah. Tapi ketika mengandung anak supaya dapat niat amal soleh, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Engkau maksudku yang kutuju dan ridhamu yang kucari. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Oh, banyaknya lagi. Wow, udah sampai jam 1 malam kita kaji. Minggu depan saya, kan dulu janji kita ada beberapa Senin yang sudah terlanjur janji lama yang setahun yang lalu tak bisa di cancel. Maka tanggal Senin depan saya di luar kota, kita lanjutkan tanggal 23. Kita jumpa lagi tanggal 23. Ingat 23. Jangan nanti keluar berubah jadi 32. Insyaallah ini akan kita jawab. Jangan lagi tulis pertanyaan, ini aja lah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Ustaz, tolong dijabarkan jenis-jenis bid'ah. Tolong jabarkan jenis-jenis bid'ah. Buka halaman 54. Halaman 54 yang tulisan tebal, pembagian bid'ah menurut Imam Syafi'i. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, al bid'atu bid'atani, bid'ah itu ada dua, mahmudatun bid'ah terpuji, wa mazmumatun bid'ah tercela. Fama wafaqas sunnata, kalau perbuatan itu tidak pernah dikerjakan Rasul tapi masih sesuai dengan hadis sunnah, masih dinaungi oleh hadis, fahuwa mahmud, maka perbuatan itu disebut bid'ah mahmudah, bid'ah terpuji, bid'ah hasanah. Wa ma khalafaha, kalau perbuatan itu bertentangan dengan hadis, fahuwa mazmum, maka namanya bid'ah mazmumah, bid'ah tercela, bid'ah dhalalah, bid'ah mungkarah. Dikasih tanda supaya mudah nanti kalau ditanya orang. Itu menurut Imam Syafi'i. Apa kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, halaman 55 yang tulisan tebal. Menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, wat tahqiq, setelah diteliti secara mendetail dan halus, annaha in kanat mimma tandariju tahta mustahsan fi syar'i fahuwa hasanah, kalau dia masih dinaungi hadis dalil yang sahih, masih bisa dilegitimasi dengan dalil, fahiya hasanah, maka disebut dengan bid'ah hasanah. Wa in kanat mimma tandariju tahta mustaqbahin fi syar'i fahiya mustaqbahah, maka dia termasuk bid'ah dhalalah, mustaqbahah, jelek, buruk. Wa illa, kalau tidak masuk di antara keduanya, fahiya min qismil mubah, maka dia termasuk dalam perkara mubah, boleh. Wallahu a'lam. Apakah harus disebutkan namanya ketika mengirim doa untuk orang tua? Kalau orang tua kandung tanpa disebutkan namanya sudah sampai otomatis. Itulah makna idza matal insan, kalau manusia mati inqata'a,
Semua amal Abdul Somad putus, tapi ada satu amalnya yang dilaksanakannya sekarang tetap nyambung walaupun dia sudah mati. Amal yang mana? Anaknya. Amal anak saya nyampai ke saya, karena anak saya itu amal saya. Saya nggak ngerti Pak Ustadz, apa maksudnya anak Ustadz, amal Ustadz? Anak saya itu amal saya, karena kalau istri saya itu cuma saya tengok, nggak mungkin dia hamil. Paham? Amal saya, anak saya itu, maka amal dia mengalir ke saya tanpa disebutkannya bin binti. Beda sama orang lain. Kalau bapak mau ngirim Fatihah untuk saya, mesti sebutkan untuk almarhum Abdul Somad bin Bakhtiar Al-Fatihah. Nggak tahu binnya, bin Abdillah, hamba Allah. Abdillah Abdurrahman, asal jangan bin Abdul Somad. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara untuk meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal? Nabi naik ke atas mimbar hari Rabu, meninggalnya hari Senin. Man kuntul jalattu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah kucambuk waktu aku nyambuk kuda, ternyata dia ada di balik kuda, kena pundaknya. Dia sakit hati, nggak nuntut balas. Azza zahri, ini pundakku, silakan balas. Cambuk. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang kata-kataku kasar menyinggung perasaannya, waktu aku ngomong dia tersinggung. Hadza irdi, ini harga diri Muhammad, silakan balas. Sahabat semuanya diam, nggak ada. Siapa yang ada uangnya ku pinjam, langsung tegak. Itu menunjukkan pundak bisa dimaafkan, hati bisa dimaafkan, tapi uang susah. Innalaka alayya thalatha darahim. Kau punya hutang 3 dirham. Kata Nabi kepada Fadal, idfa' ya Fadal. Fadal, bayarkan hutang. Cari orangnya. Saya sudah nyari nggak ketemu Pak Ustadz. Waktu saya mau pergi haji takut mati di tanah suci, pesawat meletup meledak. Akhirnya saya cari Pak Ustadz SMP tempat saya makan bakwan dulu, bayar 3 makan 5. Ternyata tanah itu sudah dibangun mall Pak Ustadz. Cari sampai ketemu. Kalau nggak ada juga, hitung berapa angka bakwan. Kau makan bakwannya berapa kali? Libur cuma tanggal merah aja Pak Ustadz. Kau hitunglah berapa harga bakwan itu tahun 80. Jangan tahun 80 1000, sekarang bayar 1000 juga. Inflasi, tak sama nilainya. Hitung menurut harga emas, maka serahkan untuk umat, karena umat ini satu. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Kalau ada ahli warisnya bayarkan, kalau tak ada ahli warisnya serahkan kepada lembaga yang dinikmati masalih ammah, kepentingan umat orang banyak. Bisa serahkan ke yayasan Masjid Jami Al Azhar. Kalau bingung tak tahu mau ditransfer kemana, nanti akan dibelikan untuk air sedekah. Jadi setiap 10 menit sekali ada iklannya. Air Masjid Jami Al Azhar, nanti untuk kepentingan umat, ada orang puasa Senin Kamis, puasa Ayamul Bait, puasa Ramadan, supaya dinikmati orang banyak. Adapun dosa yang terkait dengan perasaan, saya nggak ada utang Pak Ustadz, terus apa dosamu? Dulu saya janjikan harus menikah dengan dia, ternyata ada yang lebih cantik Pak Ustadz. Maka tentang masalah itu mintalah kepada Allah. Ya Allah, aku ada silap dan salah dengan salah satu dari hambamu. Aku merasa sampai hari ini berdosa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau kau sanggup bacakan Yasin, khatamkan Quran, bacakan Al-Fatihah sebagaimana sudah kita belajari tadi, baik. Ampunkan dosanya, ampunkan dosaku kepadanya. Selesailah usaha kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak dituntut lebih dari kemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Bila salat jenazah dilakukan di masjid setelah salat fardu, mana yang didahulukan, salat ba'diyah apa salat jenazah? Jenazah dipersilakan masuk, kata imam. Untung jenazah itu tak berdiri. Diangkatlah, dipikul ke dalam. Baru saja salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Saking mau cepatnya imam, masukkan. Jamaah bingung. Karena dia menganggap kalau sholat jenazah nanti tidak bisa lagi ba'diyah, maka tetap boleh ba'diyah setelah sholat jenazah. Begitu dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Ada yang alal faur, mesti segera, tapi ada yang alat tarakhi, waktunya panjang. Kalau sholat zuhur jam 12,
Salat asar jam 12, jam 13, jam 15.30, maka waktunya tarawih panjang. Itulah maka didahulukan salat jenazah baru salat ba'diyah. Habis salat jenazah, setelah selesai dia salat ba'diyah, maka hukumnya mubah, boleh. Mana yang alal faur? Jenazah. La tahbisuhu, jangan tahan jenazahnya. Asri'u ila qabrihi, segera. Itulah dalilnya alal faur, segera. Sedangkan sholat ba'diyah bisa ditunda 5-10 menit, saking ingin cepatnya supaya dia dikuburkan, supaya ketemu dia dengan kebaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di halaman 219 ada pelapak kurma tidak ada, boleh diterima atau bagaimana kalau tidak benar? Di halaman 220 biasanya keluarga tidak ikut padahal dimakan untuk memohon amal pertanyaan. Pertanyaan pertama ini, jadi pelapak kurma di hadis saja boleh nggak diganti dengan ini? Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan. Yang ada dalam ayat itu cuma khamar. Khamar itu anggur diperas, dimasukkan ke botol, disimpan seminggu. Setelah melewati proses fermentasi, muncul zat baru namanya alkohol. Bukan bahasa Arab. Alkohol ini yang disebut dengan khamar. Khamar diambil dari kata khimar. Jadi kalau ada orang yang nakal tapi pernah ngaji, dia pakai sabu-sabu. Pas dipakai sabu ditangkap sama polisi, dibawa ulama. Kenapa kau pakai sabu? Tunjukkan dalilnya dalam Quran dan Sunnah. Mana ada ya ayyuhalladzina amanu jtanibu sabu-sabu? Nggak ada. Lalu dari mana dasar pengharaman sabu-sabu? Qiyas. Qiyas, dasar pengambilan hukum dalam Islam 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, sadduz zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. 10. Dari mana dasar pengambilan hukum narkoba, sabu-sabu, pil rohipnol, nipam? Quran tak ada, dalam hadis tak ada, dalam ijma' tak ada, dalam qiyas. Apa arti qiyas? Menyebutkan sesuatu yang belum ada hukumnya, dikiaskan kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya, dengan melihat titik persamaan antara keduanya. Apa yang sudah ada hukumnya? Pelepah korma. Apa yang belum ada hukumnya? Bunga tai ayam. Apa titik persamaan antara keduanya? Sama-sama tanaman hidup bagi yang menyetujui qiyas. Kenapa kau tabur tadi bunga? Karena bunga juga adalah bagian tanaman. Kalau pelepah korma sebelum dia kering bertasbih, maka bunga-bunga juga sebelum kering bertasbih. Bagi yang menyetujui qiyas. Bagi yang tidak setuju dengan qiyas, dengan pelepah korma lain pun dia tak setuju. Karena menurut dia yang pelepah korma bertasbih hanya pelepah korma yang dicabut oleh Nabi itu saja. Adapun pelepah korma yang tumbuh di samping Masjid Jami Al-Azhar tak sama. Karena dia menolak qiyas. Dan itu biasa dalam perbedaan fikih. Orang yang ngerti fikih biasa. Kau setuju silakan, nggak setuju nggak usah buat. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, kenapa kita untuk orang meninggal banyak yang rentan? Sering dibilang cukup 3 hari, padahal pihak keluarga tidak merasa terbebani dan malah kepingin mengadakan selama 7 hari. Apakah ada dalil yang menunjuk hal ini? Isna'u ta'aman li ali Ja'far li'annahu yusghiluhum. Kalau ada orang meninggal, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Ja'far meninggal, istri anaknya susah, jangan susahkan lagi dia dengan kedatangan kalian. Masakkan makanan, hei istri Ja'far, hai anak Ja'far, kalian jangan lagi masak, ini sudah kami bawakan masakan ayam penyet, lele,
tahu goreng tempe. Minumannya Masjid Jami Al-Azhar. Ya memang setiap 10 menit mesti ada iklan. Begitu aslinya. Jangan sampai orang yang kemalangan itu sudah jatuh ditimpa tangga diterkam kucing. Maka tradisi nenek moyang kita zaman dulu pun begitu. Di kampung-kampung masih ada. Kalau ada orang meninggal, tetangga sekeliling itu ada yang bawa beras, ada bawa telur ayam. Nanti di dapur itu mereka buat dapur umum. Jadi aslinya jangan menyusahkan. Sekarang beberapa masjid sudah buat, alhamdulillah, diumumkan kepada Bapak Ibu nanti malam kita akan takziah supaya jangan membawa, jangan repotkan sahibul musibah, maka kita bawakan makanan. Begitu yang sunnah. Adapun orang miskin sampai ngutang bubur kacang hijau karena kedatangan kita ikut berdosa. Adapun anaknya kaya pulang dari kampung, dari Jakarta ke kampung, kepada jamaah sekalian, ini sudah kita sediakan nasi kotak sebanyak 1000, maka dia mesti pidato dalam 2-3 patah kata. Jangan kalian takut memakan ini, karena ini bukan harta warisan yang belum dibagi, ini bukan pulang ngutang, ini memang asli dari anaknya yang sukses di ibu kota. Apa kalian nggak tahu kalau saya ini kaya? Makanlah, makan. Nah, adapun 7 hari dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, dalam sahabat Nabi tak ada, tapi ada dalam tabi'in. Orang yang jumpa sama Nabi namanya sahabat, yang jumpa dengan tabi'in yang jumpa dengan sahabat namanya tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha dari kalangan tabi'in, yustahabbu an yutasaddaqa lahu, dianjurkan keluarganya bersedekah makanan untuk orang meninggal itu, karena orang meninggal itu diuji selama 7 hari. Bukan ayat, bukan hadis. Jadi kalau ada orang bersedekah 7 malam untuk yatim fakir miskin, dipakainya pendapat tabi'in. Yang setuju ikuti, yang tak setuju tak usah buat. Bukan ulama kaleng-kaleng. Imam Atha ada di dalam nih, saya tak ingat halaman berapa, buka-bukalah nanti dapat lingkar. Oh, ini yang dibilang Ustaz Somad kemarin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa pandangan Ustaz tentang keterangan yang ada dalam kitab Al-Majmu' Salam Azab juz 5 halaman 27 yang menyatakan qala ashabuna wa tuqrahu at-ta'ziyatu ba'da salat. Para sahabat kami, para fuqaha mazhab Syafi'i mengatakan dan makruh ta'ziyah setelah hari. Bagaimana pendapat tersebut jika dikaitkan dengan tahlilan? Tukrahu makruh, bukan haram. Itu yang pertama, perlu dipahami istilah. Kenapa tukrahu? Litajdidil husni, karena memperbaharui kesedihan. Sebenarnya 3 hari itu dia sudah mulai agak tenang hatinya. Tiba-tiba datang jamaah, semakin sedih. Akhirnya luka lama berdarah kembali. Luka lama berdarah kembali itu bukan orang yang habis sunat ngejar layang-layang, bukan. Nah, inilah dia yang sudah mulai hatinya terobati, tiba-tiba tajdid, diperbaharui kesedihan. Itu yang tak boleh. Adapun memberikan hiburan, memberikan sedekah, maka kalau dia laksanakan. Tapi kalau katanya tuhramu, tunha, dilarang, diharamkan. Jadi orang yang bersedekah 7 malam, kalau tidak mau dibuat di rumah, antarkan ke panti asuhan. Potongkan ayam, kambing, kasih ke panti asuhan. Di rumah tak usah dibuat. Untuk kalau memang mau ngotot, mau mengamalkan fatwa Imam Atha tadi. Cuman masalahnya rakyat masyarakat ini mau melakukan perbuatan karena fatwa Imam Atha dari kalangan tabi'in, atau karena takut dituduh tetangga nggak sayang orang tua. Nah, ini kamu nggak muat 7 malam? Enggak, anak durhaka. Makanya beramal itu dengan ilmu. Kalau Ustadz Somad sampai berapa malam? 2 tahun nggak berhenti-berhenti. 2 tahun. Mak saya meninggal sudah 2 tahun, tetap membagi sembako 200 paket setiap tanggal 1 sampai hari ini. Karena menurut saya itulah yang bisa mengobati hati. Kenapa Ustadz ceritakan? Ustadz kan riak, saya mau ngajak jamaah. Yang nggak setuju, ya nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Ana Ilham Bekasi. Boleh ya memandikan jenazah dengan air zam-zam?
Minum aja kita susah, dia mau mandi. Ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam itu diminum sesuai dengan niat apa dia diminum. Diambil air itu, disiramkan ke kepala karena orang itu ada sakit kepala. Coba tengok apa doa minum zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. 3. Ilmunya luas, rezekinya lapang, penyembuh dari segala macam penyakit. Diminum atau diusapkan atau disiramkan. Tapi kalau dimandikannya otomatis digosokkannya ke kemaluannya, cebok dia. Maka cara penyembuhan diminum atau diusapkan, itu saja. Lebih daripada itu, lebih baik bawa ke kampung halaman orang di kampung mau minum air zam-zam. Begitu inginnya dia minum air zam-zam, apalagi sekarang susah mau umroh. Nah, jadi kalaupun mau menghilangkan sakit kepala, siramkan saja sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang ditanya kan namanya siapa ya? Mimpi saat tidur menurut Islam. Saya pernah mimpi ketemu Ustaz Abu Somad. Ceritanya apa? Di tepi sawah. Kemudian Abu Somad meminta saya untuk menghafal surah Al-Mulk Tabarak. Bagaimana cara saya menyikapi mimpi tersebut? Kitab yang paling bagus untuk mimpi namanya Tafsir Ahlam. Tafsir Ahlam, tafsir mimpi. Penulisnya namanya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin. Namanya Tafsir Ahlam. Coba cek di internet sudah ada bahasa Indonesianya atau belum. Kalau belum ada, download PDF-nya. Cari anak pondok, baca kitab Tafsir Ahlam. Bermimpi dengan ulama dalam Tafsir Ahlam supaya mengikuti ulama itu. Saya pernah bermimpi dengan Habib Anis yang punya ijazah Simtud Duror. Dalam mimpi itu saya datang ke masjid. Di dalam masjid itu sedang pembacaan Maulid Simtud Duror. Nampak saya beliau dari jauh, wajahnya bercahaya. Saya cari di Tafsir Ahlam, apa arti melihat ulama? Supaya kita mengikut ulama itu. Smiling of Habib. Habib yang tersenyum, susah membayangkan wajahnya marah. Habib Anis dari Solo. Lalu kemudian mimpi tentang tanaman, menunjukkan bahwa tidak boleh putus asa karena tanaman setelah kering, layu dan mati akan tumbuh sesuatu yang baru. Tanaman, sawah, padi, pecah bijinya, tumbuh kuning, berbuah, layu, kering, mati, tumbuh yang baru. Menunjukkan harus selalu positif. Apa tadi yang kelanjutan mimpi? Mimpinya berepisode ini. Diminta untuk menghafal Surat Al-Mulk, hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud, 30 ayat dibaca malam, menyelamatkan dari azab kubur. Itulah dia, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau dibaca surat Al-Mulk itu kita sadar kenapa aku masih hidup sampai hari ini. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Kenapa aku bisa hidup tak kena Covid? Kalaupun kena tak jadi mati. Bukan karena hebatnya obat, tapi karena liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah masih memberi kesempatan untuk beramal. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum azan di waktu bulan? Azan bukan waktu sholat. Nabi mengazankan anak Sayyidatuna Fatimah, namanya Sayyidina Al-Hasan, adiknya Sayyidina Al-Husain, adzanas shalah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Statusnya kata Imam Tirmidzi hadisun hasan. Bunyi azannya adzanas shalah. Hayya 'alas shalah. Mentang-mentang anaknya lahir jam 5, as-salatu khairum minan naum. Enggak, tetap azan biasa.
lahirnya diazankan. Kata Syekh Said Sabiq, anak laki-laki anak perempuan sama, azan telinga kanan, iqamat telinga kiri, hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi bapak ibu yang anaknya dulu tidak diazankan, pulang dari sini jangan diazankan lagi. Pulang dari sini, sini kau sebentar. Wow, apanya ayahnya gitu? Dulu semester 3. Kalau lahirnya diazankan, kalau waktu datang ke dunia ini diazankan, maka saat melepas perginya pun diazankan juga. Qiyas. Dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, dalam qiyas ada, tapi hanya sebagian dari kalangan mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i. Sebahagian jama'atun minas Syafi'iyah, sekelompok ulama mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, bukan mazhab Syafi'i secara keseluruhan. Ada Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, ada ulama mazhab Syafi'i berijtihad mengikut manhaj metode Imam Syafi'i. Sebahagiannya mengatakan kalau saat lahirnya, datangnya ke dunia ini diazankan, maka saat perginya pun juga diazankan. Dalilnya apa? Qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Sikap Ustadz sendiri, saya hadir di pemakaman, ada orang mengazankan di situ, tidak saya larang, karena ada ulama mazhab Syafi'i. Tapi saya tidak pula menyuruh begitu pemakam azankan, karena ini bukan perkara yang disepakati dalam mazhab. Wallahu a'lam bishawab. Saya mau bayar hutang, tanah, harganya naik tidak seperti harga yang pertama. Kenaikan harga dilakukan sepihak menjual. Mana yang saya bayar? Harga pertama atau harga yang naik sekali? Saya beli tanah bapak harganya 100 juta, tapi karena saya baru punya uang 50 juta, maka saya bayar setengah 50 juta. Berarti saya berutang berapa? 50. Utang saya 50. Buka surat Al-Baqarah ayat 282, satu halaman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi utang piutang, ila ajalim musamma, sampai waktu tertentu, faktubuh, tulislah, waliyaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah diangkat seorang penulis yang adil, wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah, janganlah penulis ini enggan untuk menulis seperti yang sudah diajarkan Allah. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, angkatlah 2 orang saksi laki-laki. Illam yakuna rajulaini, kalau tak ada saksi 2 orang, farajulun, 1 orang. Manusia itu yang dipegang cakapnya, kalau kambing yang dipegang talinya. Kalau manusia tak bisa dipegang cakapnya, ikat dia pakai tali. Dulu kau kan janji harganya 50, 100, aku utang 50, membayarnya tanggal 1 Mei tahun 2022, itulah dipegang, itulah maka mesti ada saksi, karena kalau tak ada saksi dia akan ngeles, dia akan ngeyel, maka perlunya ada saksi. Dipakai mana? Dibayar pakai akad yang pertama, kecuali ada kesepakatan lain. Hutang dibayar menurut harga emas, beda. Kalau saya ngutang ke bapak atau bapak ngutang ke saya, lebih bagus dibayar menurut harga emas. Kenapa? Karena duit kertas tak ada nilainya. Negara boleh mencetak kertas sebanyak emas di suatu negara. Kalau di negara Kesatuan Republik Indonesia ada 1 ton emas, maka negara ini hanya boleh mencetak sekian ribu juta lembar, karena emas tak bisa dibawa berkeliaran, pemalsuan, banyak perampok, maka dikeluarkanlah pengganti emas, itulah dia uang kertas. Uang kertas tak ada harganya. Itulah makanya zaman Nabi jual beli itu 2, pakai emas dan perak. Emas namanya dinar, perak namanya dirham, sedangkan yang pakai barang namanya barter. Kata orang Medan barter, sampai ke Bekasi barter. Jadi
pakailah harga emas. Walaupun kita tidak pakai emas, pakai. Kenapa? Karena inflasi, harga jatuh terus. Dulu saat kami ke Mesir, beasiswa saya 162 pon. 162 pon itu 50 dolar. Tahun 1998. Begitu saya ke Mesir lagi tahun 2017, gonjang-ganjing politik, 100 dolar menjadi 1.900 pon. Coba kalau dulu saya ngutang 98 pakai uang, dibayar lagi, tak ada harganya. Nah, itulah pentingnya pakai nilai. Ini saran dari saya, pakai nilai emas. Saya yakin itu tadi bapak yang minta naik itu karena dia udah hitung-hitung, wah ini rugi aku nih. Cuma dari awal dia tidak jelaskan. Makanya dari awal itu mesti jelas supaya tidak konflik. Agama datang untuk menjaga hifzul aql, menjaga akal. Maka haram pakai narkoba, rusak akal. Hifzun nafs, menjaga nyawa, maka tak boleh membunuh. Hifzul ard, menjaga harga diri, maka tak boleh caci maki, sumpah serapah. Hifzul mal, menjaga harta, maka tak boleh tipu daya, bohong. Hifzul din, menjaga agama, maka tak boleh menista agama, murtad dan lain sebagainya. Datangnya agama Islam ini untuk menjaga. Tapi banyak orang kalau sholat ikut Allah, puasa ikut Allah, tapi kalau janji utang piutang, aku lebih pandai daripada Allah. Berarti belum syar'i. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara total. Dari mulai sholatnya, ibadahnya, muamalatnya, munakahatnya, siasahnya, politiknya, Islam. Wallahu a'lam. Sholat itu boleh tak diqadha. Sholat itu ada 3. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan tunai, cash nanti. Yang kedua, usolli fardal maghribi salasa raka'atin i'adatan, sholat yang diulang. Mana contoh sholat yang diulang? Habis selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, gatal siku. Pas digaruk, ditengok, rupanya kulit ikan mas sebesar ujung kling. Berarti waktu wuduk tadi tidak kena. Maka kalau tidak kena berarti wuduknya tak sah. Kalau tak sah berarti sholatnya mesti diulang. Namanya sholat i'adah. Pertama sholat ada, yang kedua sholat i'adah, yang ketiga sholat qadha, sholat yang diganti, mengganti sholat. Ibu biasa sholat asar berjamaah, habis asar berjamaah pengajian, habis asar berjamaah ngantar anak, habis asar berjamaah jemput anak, habis asar berjamaah arisan. Lalu kemudian suatu hari tidak berjamaah, merasa sudah sholat sampai selesai maghrib baru ingat, aku tadi lupa sholat asar. Maka sholat asar itu tadi mesti dilaksanakan. Melaksanakan sholat itu disebut dengan qadha namanya. Kapan waktunya diqadha? Bisa setelah maghrib tuh. Usolli fardal asri arba'a raka'atin qada'an. Aku salat asar mengqadha, mengganti. Kalau tidak, bisa juga waktu asar besok. Habis salat asar, salat 4 rakaat, mengqadha asar. Tapi jangan dibuat di masjid. Nanti dikatakan orang aliran sesat. Berbisik orang habis salat. Aku tengok tadi ibu sebelahku itu salat ba'diyah asar 4 rakaat. Sesat ibu itu sekarang sejak ikut pengajian Ustaz Somad. Jadi sholat ada 3, adaan, i'adatan, qadhaan. Sholat qadha bukan boleh, wajib. Tapi jangan gara-gara qadha ini lalu mudah-mudah saja meninggalkan sholat. Gara-gara pesta nikah anak, qadha. Dipasang makeup jam 11. Bersalam-salaman dengan tamu jam 6. Oh, jam 11 mana ada sholat zuhur jam 11? Jam 6 udah mau maghrib. Asar sama zuhur tak sholat. Pas ditanya, kok tak sholat zuhur sama asar? Darurat. Kata Ustaz Somad bisa diqadha. Saya tak tanggung jawab itu. La kafarata laha illa dzalik. Sholat yang ditinggalkan dulu tidak bisa ditebus dengan apapun kecuali dengan sholat juga. Sholat yang tinggal itu wajib diqadha. Puasa bisa dibayar pakai duit. Sholat tak bisa bayar pakai duit. Mana ada puasa bisa dibayar pakai duit, Pak Ustaz? Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin atau musafir,
fa'iddatum min ayamin ukhar, ganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, siapa yang tak sanggup karena tua renta 70 80 tak sanggup, maka membayar fidyah. Fidyah itu beras, tak bisa pakai beras, bisa pakai duit. Tak bisa pakai duit, pakai beras. Dua-dua tak bisa, dia menerima. Nah, itu hebatnya orang Islam. Sanggup bayar zakat fitrah, bayar. Tak sanggup bayar zakat fitrah, menerima zakat fitrah. Islam ini luar biasa. Ini tentang masalah mengqadha salat. Bagaimana cara mengganti salat yang tinggal? Dua cara. Yang pertama, langsung waktu ingat tuh. Yang kedua, diganti ditunggu waktunya besok. Jadi kalau asar tadi, langsung setelah maghrib. Atau ditunggu asar besok. Oh, aku setelah maghrib aja langsung Pak Ustaz. Kenapa tak tunggu asar besok? Ya kalau hidup aku lagi, kalau mati. Berapa sholat yang kau tinggalkan? Ya sejak akil balik lah Pak Ustaz. Hah? Akil balik umur berapa? 10 tahun. Ikut pengajian kapan? Baru tadi Pak Ustaz. Umur berapa? 40. Berarti 30 tahun tinggal. Jangan gara-gara ini lalu menghilang ibu. Ibu yang Jumat lalu kemana, yang duduk di barisan? Dia ambil cuti mengqadha sholat 3 tahun Pak Ustaz. Sholat yang tinggal itu diganti bukan dengan cara dirapel, bukan. Tapi setiap selesai satu sholat diqadha sekali qadha. Habis sholat maghrib qadha sekali. Habis sholat isya qadha sekali. Habis sholat subuh qadha sekali. Habis sholat zuhur qadha sekali. Habis sholat asar qadha sekali. Sekali saja. Berapa tahun? Sesuai berapa tahun yang ditinggalkan. Jadi kalau 10 tahun qadha 2021, lunas 2031. Kalau meninggal tahun 2025, alhamdulillah, pemutihan, lunas. Kalau kita bermazhab Hanafi, terus ada ustadz bilang mazhab Maliki dalam bertayamum, apa boleh kita ganti-ganti mazhab sesuai dengan keadaan emergensi? Ini pertanyaannya, pertanyaan berilmu, karena cerita tentang campur mazhab, namanya talfiq. Karena di rumah sakit emergensi, ruang ICU tidak bisa pakai debu, tak bisa sampai ke siku, dipakainya mazhab Maliki. Cukup dengan batu dan hanya sampai ke pergelangan tangan. Boleh, karena dia tidak bercampur dengan sholat. Tayamumnya mazhab Maliki, sholatnya mazhab Syafi'i. Boleh. Lalu yang tak boleh campur mazhab itu bagaimana Pak Ustaz? Dalam satu ibadah dicampurnya. Dalam satu ibadah. Tayamum dengan sholat satu ibadah atau dua ibadah? Dua ibadah. Tayamum lain, sholat lain. Apalagi darurat. Yang tak boleh ini dalam satu ibadah dicampurnya 2-3 mazhab. Contoh, cara mengambil wuduknya Syafi'i, cara membatalkannya pindah dia ke Maliki. Tak boleh. Cara wuduk Syafi'i, air ambil sedikit, sapu kepala, ambil sedikit, sedikit aja. Cara wuduk Syafi'i. Pergi dia undangan ke hotel, sampai di hotel, barakallahu lakum, kena ujung jari pengantin. Menurut mazhab Syafi'i batal apa tak batal? Batal. Cara wuduk dia tadi kan mazhab Syafi'i, maka membatalkannya juga pakai mazhab Syafi'i, berarti sudah batal. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Nanti kalau tak saya hidupkan lampu, nampak di rekaman tuh muka saya hitam. Cara wuduknya tadi pakai mazhab Syafi'i. Maka menurut mazhab Syafi'i, kalau dia bersentuhan dengan perempuan, wuduknya batal. Tiba-tiba setelah selesai dari acara di hotel tuh, pergi dia Masjid Ar-Rahman, sholat dia. Ditanya kawannya, wuduk kau kan sudah batal tadi. Aku pakai mazhab Maliki, bersentuhan kalau tak bersyahwat tak batal. Ini tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena dia mencampur dua mazhab dalam satu ibadah. Cara wuduknya Syafi'i, cara membatalkannya dia pindah ke Maliki. Adapun ibadahnya berbeda, boleh. Pindah mazhab, beda ibadah, boleh. Yang tak boleh itu berpindah ke lain hati.
Apa manfaat membaca surat Al-Waqiah? Siapa yang membaca surat Al-Waqiah, maka dia dijauhkan Allah dari faqah. Faqah itu di atas miskin. Selalu dikatakan miskin papa. Pernah dengar kata miskin papa? Tak pernah. Di atas miskin lagi. Dijauhkan Allah dari miskin. Yang jadi masalah hadis itu dhaif. Hadis yang paling tinggi sahih. Di bawah hadis sahih hasan. Di bawah hadis hasan dhaif. Di bawah hadis dhaif maudhu. Ada sekelompok orang tidak mau mengamalkan hadis dhaif. Asal hadis itu dhaif, jangan amalkan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqi afdatu. Dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dhaif. Membaca surat Yasin untuk orang meninggal dunia, iqra'uha ala mautakum. Dhaif. Siapa yang baca surat Al-Waqiah, dijauhkan Allah dari miskin papa, miskin susah melarat. Dhaif. Tidak mau dia mengamalkan hadis dhaif. Saya termasuk mengikut ulama yang membolehkan mengamalkan hadis dhaif. Yang Ustaz ikut siapa? Imam Nawawi. Ajma'al ulama ala jawazil amali bil hadis dhaif. Ulama ijma' bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif. Boleh mengamalkan hadis dhaif. Jadi kalau diamalkannya surat Al-Waqiah ini boleh, tak salah. Kalau kita ingin ada berkeinginan bisa Allah mempermudahkan hajat kita. Yang memudahkan itu bukan Waqiahnya, Allah. Lalu kenapa Allah mudahkan dengan surat ini? Karena surat Al-Waqiah mengingatkan kita tentang hari kiamat, tentang kematian. Begitu dibacanya lalu kemudian hatinya takut kepada Allah. Tak jadi dia curang, tak jadi dia bohong. Menjadi orang jujur, amanah, semangat dia. Jadi kalau ada orang bertanya, apa logikanya dengan membaca surat Al-Waqiah dia tidak miskin? Karena dengan setelah baca surat Al-Waqiah dia bangkit semangat. Apa hubungan salat duha dengan rezeki? Karena orang yang salat duha pasti bangunnya sebelum subuh. Pasti dia bersemangat. Jadi kalau dikatakan logika, logis, masuk akal, ajaran Islam ini masuk akal. Tak masuk akal Pak Ustaz, berarti akal kau tutup. Sulitkah bagi Allah? Tidak. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Tak ada yang sulit bagi Allah. Apa hukumnya kita umat Islam melayat ke rumah non-muslim kalau ada tetangga kita tidak Islam meninggal dunia dia, kita ikut berbela sungkawa duka cita, maka kita sekedar ikut duka cita tanpa ikut ritual. Jangan ikut misa, jangan ikut ibadah, jangan ikut kegiatan agamanya. Datang kita ke situ, aku ikut berbela sungkawa atas meninggalnya bapakmu karena dia sama aku baik dulu. Kalau ada utang dibayar apa tidak? Bayar. Dan pula anggap lunas. Alhamdulillah Pak Ustaz, berbeda agama kami lunas. Kata siapa? Nabi SAW meninggal. Meninggal Nabi, baju besinya tergadai. Wadir'uhu marhunatun inda yahudiyin bisalasina sa'an min tamrin. Baju besi Nabi tergadai di tangan orang Yahudi tak Islam karena Nabi meminjam 30 sok kali 3 kilo sama dengan 90 kilo gandum. Itu menunjukkan Nabi ada interaksi sosial dengan non muslim. Dibayar. Silaturahim tak putus. Ummi matat, makku mati, kata Asma. Asma itu sahabat Nabi, ipar Nabi, saudara Aisyah. Lain emak, sama-sama ayahnya Abu Bakar Siddiq. Emak Asma tak Islam. Datanglah emaknya yang tak Islam ini menjumpai Asma di Madinah dari Makkah 500 km. Afa asiluha, boleh aku silaturahim dengan yang tak seagama? Kata Nabi, silakan silaturahim. Afa utiha, boleh aku beri dia hadiah? Silakan. Berkirim makanan boleh. Makanan kita dia makan, makanan dia, makanan kita dia makan, makanan dia tengok dulu. Kalau kue kaleng makan, kalau bubur ayam ada ikhtilaf nampaknya Bu. Nah emang namanya bubur ayam, tapi bekas memasak tuh kan belum disama. Baru ingat, oh iya, tadi tuh ingat ayamnya. Nah jadi insya Allah kita karena sudah terbiasa bertetangga dengan non muslim, itu sudah lazim biasa. Kalau di Medan orang undangan pesta dibuat ada 2 tenda. Tenda makanan Islam, tenda makanan tak Islam, karena bertetangga dengan kawan yang tak Islam. Jadi kalau kita datang undangan, ya datang, jangan ikut ritualnya. Datang, makan sini. Jangan udah makan sini, singgah pula sini. Kau kenapa situ? Sikit aja Pak Ustaz. Oh lain. Jangan ikut ritual. Sekedar cukup bela sungkawa.
menunjukkan bahwa kita bertetangga baik, berkawan baik. Islam ini tidak mengajarkan membunuh orang hanya karena berbeda agama. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka yang tak seagama denganmu itu tidak memerangimu, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Dua syaratnya. Dia tidak memerangimu, dia tak mengusirmu dari kampung halamanmu. Anta baruhum, kau buat buat baik sama dia. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Kalau dia tidak mengusirmu, dia tidak memerangimu, kau boleh bersikap adil dan berbuat baik kepada dia. Ini ajaran Islam. Penajaran Islam itu asal tak sama agama, pancung kepalanya, larikan kompornya. Islam ini agama yang berlapang dada menerima perbedaan. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyan. Itulah kaji kita petang. Ada kertas susulan? Habis. Mudah-mudahan yang kita lakukan petang ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal saleh. Jika seorang ibu melahirkan pada bulan Ramadan, nama anaknya laki-laki Ramadhana, perempuan Ramadhani. Tak ada di sini, saya aja nambah. Tentu dia tak bisa puasa. Dia sudah berniat untuk mengqadha, membayar fidyah. Namun beberapa tahun kemudian ternyata dia lupa, belum dia laksanakan. Jika terjadi hal seperti ini, apakah berdosa? Apakah masih diterima Allah jika dilakukan kembali? Ini bulan Ramadan, waktu dia hamil. Ini bulan Ramadan, maka dia mesti mengqadha puasanya itu sebelum lewat Ramadan berikut. Kalau lewat Ramadan berikutnya ke Ramadan yang satu lagi, maka dia kena denda karena lalai. Satu qadha sehari, satu qadha plus satu fidyah. Satu fidyah, satu mud, 7 on setengah. Tapi jangan betul-betul kasih 7 mud setengah, karena satu mud di situ maksudnya satu makanan. Mana ada orang makan nasi aja pakai kecap? Tak mungkin. Kasihlah lauknya, kasih. Satu mud plus lauk pauknya untuk makan sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam. 7 on setengah itu kalau udah kuat, udah 3 kali tambuh tuh. Jadi bukan berarti kalau sudah tinggal setahun lalu kemudian istighfar selesai. Anak ibu berapa? 10. Tinggal yang lalu cincailah itu Pak Ustaz. Oh, tak bisa begitu. Hitung. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasanya. Mak saya tanya, mak, waktu mengandung aku dulu berapa hari mak tak puasa? 30 hari. Karena kau dalam perut kuasi sakit-sakit aja. Aku pun ikut sakit gara-gara kau. 30 hari tak puasa. Waktu menyusukan berapa hari? 30 hari. Menyusukan 2 tahun, 30 hari. Jadi untuk saya 90 hari dia tak puasa. Saya tanya, sanggup tak mak mengqadha? Waktu itu umurnya 70. Sanggup tak mengqadha? Sanggup. Qadha. Kalau tak sanggup, kubayarkan fidyah. Kata dia sanggup. Dia meninggal hari Senin sesudah makan sahur. Tak tinggal puasa Senin Kamis. Umur 70. Waktu itu qadhanya udah lunas. Sudah hitung-hitung 90 saya, 90 adik saya, kami adik-beradik 2, udah habis sudah lunas sudah, saking lamanya dia puasa sunat. Terus puasa sunat. Sehat walafiat. Naik angkot ke pasar Ramayana. Asal belanja sehat. Perempuan yang mengandung anak atau menyusukan anak tidak sanggup berpuasa, 3 mazhab. Mazhab yang pertama mengatakan qadha saja, tak bayar fidyah. Mazhab kedua mengatakan bayar fidyah saja, tidak qadha. Saya pakai mazhab yang ketiga, mazhab Syafi'i. Kalau dia tak puasa karena dirinya, qadha saja. Tapi kalau dia tak puasa karena anaknya, maka dia kena 2, qadha dan fidyah. Saya ulang sekali lagi. Kalau dia tak puasa karena dirinya, qadha saja. Tapi kalau dia tak puasa karena dirinya dan anaknya, maka dia kena 2, qadha dan fidyah. Ibu sehat, kata dokter. Sehat saya, bu dokter, sehat. Cuman anak ibu ini ku tengok lemas, kritis. Maka dia pun makan karena takut anaknya itu lemas. Maka dia kena 2. Dia qadha dan bayar fidyah. Oke. Si ibu tadi dia tak puasa karena anaknya. Maka dia ikut mazhab Syafi'i, mengqadha dan bayar fidyah. Ternyata
Sudah lewat Ramadan ini ke Ramadan berikutnya, kena dia 3. Qadha, fidyah karena anak, fidyah karena lalai. Apakah kalau bertambah Ramadan berikutnya bertambah fidyahnya? Tidak. Fidyah hanya bertambah karena sekali saja. Tidak langsung bertambah, habislah beras kita. Ini tentang masalah membayar fidyah. Kalau mau kurban harus sudah akikah dulu? Enggak. Tak ada hubungan akikah sama kurban. Akikah saya itu adalah amal ayah saya. Adapun kurban saya itu amal saya. Saya ulang sekali lagi. Akikah saya itu amal ayah saya untuk saya. Sama nanti kalau anak saya lahir, amal saya untuk anak saya. Tapi kurban itu amal saya. Kurban itu amal saya. Maka tak ada hubungan. Tak heran saya sampai hari ini orang, bapak tak kurban, aku belum akikah. Tiap tahun itu aja alasannya. Upaya tak mau keluar duit. Pandai dia. Ibu yang belum akikah boleh mengakikahkan dirinya. Saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Dalil hadis Nabi. Aqa'an nafsi ba'da ma bu'itsa nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya sendiri sesudah jadi nabi. Berarti sudah 40. Kalau ada di antara ibu yang tidak akikah dulu kecil, mau akikah sekarang, beli 1 kambing, masak. Hari Jumat bawa ke sini. Insya Allah kita doakan. Tapi tak bisa kami ayun pakai marhaban. Gantung sini patah. Kalau sholat mengikuti imam baca ayat pendek, apakah kita mengikutinya juga? Imam membaca Al-Fatihah, kita diam. Rakaat pertama baca iftitah. Setelah amin, baru kita baca Fatihah sebagai makmum. Habis baca Al-Fatihah, diam, dengarkan ayat. Mazhab Syafi'i. Saya pakai mazhab Syafi'i. Imam membaca ayat, kita membaca Al-Fatihah. Kalau ternyata imam itu imam supir Medan, koncang 120 kilo, kita baru kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nas, Allahu Akbar. Ikut dia. Kenapa? Al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan si imam itu mengcover bacaan makmum.